Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zul Asdi. Saya adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Awal Sudirman Pekanbaru sebagai dokter fungsional bagian bedah. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Lancang Kuning, jurusan Magister Hukum Kesehatan semester 3. Saya mendapat tugas untuk membuat video tentang pelayanan konsumen yang menyangkut pekerjaan saya. Tugas ini diberikan oleh dosen Dr. Haji Yusuf Muhammad Daeng, SH, MH, sebagai dosen pasca sarjana di Universitas Lancang Kuning. Perlindungan konsumen dalam hal ini di bidang kesehatan adalah perlindungan pasien, mencakup hak untuk memilih dokter, hak untuk menerima informasi tentang penyakitnya, rencana pengobatan, menyetujui pengobatan dan tindakan medis yang akan dilakukan, mendapat informasi yang cukup tentang risiko-risiko komplikasi daripada penanganan medis, mendapatkan rasa aman, nyaman, mendapatkan kerahasiaan informasi medisnya, dan bisa mendapat ganti rugi bila ada pelayanan yang tidak sesuai dengan standar medis atau standar kedokteran. Di dalam tindakan medis ada disebut dengan SOP, namun karena ilmu kedokteran adalah seni, ilmu dan seni, kadang-kadang ada ruang-ruang untuk terdapat perbedaan-perbedaan SOP tersebut, tergantung juga daerahnya, wilayah, ketersediaan alat, dan kadang-kadang ada batasan-batasan pembiayaan yang diberikan oleh pembayar dari asuransi, bayar pribadi ataupun dari program JKN. Namun standar-standar kedokteran itu selalu dilakukan uji kompetensi, SIP-nya setiap 5 tahun untuk dokter bisa berpraktek. Dalam hubungan bioetika, hubungan dokter dan pasien secara hukum dan etika praktek kedokteran berbeda dengan posisi pasien sebagai konsumen dalam aspek lain. Di dalam praktek kedokteran, dokter memberikan jasa upaya untuk mengobati dan merawat pasien, bukan menjanjikan hasil pengobatan atas kondisi diri pasien. Oleh karena itu, keluarga dan pasien perlu memahami bahwa praktek kedokteran adalah pelayanan jasa dan upaya dokter untuk memberikan pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan pasien, bukan terpaku pada hasil akhir dari pelayanan yang dapat diberikan. Nah, pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan yang disebut dengan informed consent saat hendak dilakukan tindakan medis. Satu informasi yang dikeluarkan dalam bentuk persetujuan tertulis maupun verbal, seperti diagnosisnya, tujuan tindakan medisnya, efek sampingnya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan lain yang berisiko, prognosisnya, artinya harapan kesembuhannya, dan juga kemungkinan harapan untuk bisa hidup dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir ini memang di luar negeri orang bisa dengan gamblang menyampaikan prognosis, tetapi di Indonesia kadang-kadang perlu pelan-pelan dan penjelasan kultural kepada keluarga lebih dahulu. Hak pasien yang lain mendapatkan penjelasan secara lengkap, meminta pendapat dari dokter lain, jadi boleh pasien melakukan second opinion, mendapatkan pelayanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medis, dan kalau bila tidak setuju boleh menolak tindakan medis. Pihak rumah sakit juga punya kepentingan dalam
menerapkan perlindungan kepada konsumen. Jadi rumah sakit wajib memberikan informasi, menyediakan sarana prasarana yang lengkap, kemudian memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi kepada pasien. Hak-hak pasien ini dijamin oleh undang-undang. Di samping hak-hak itu, pasien juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap kepada dokter dan rumah sakit, kemudian membayar jasa profesional, kemudian juga berkewajiban untuk mengikuti segala aturan yang diterapkan oleh dokter dan rumah sakit serta dalam perawatannya. Dokter dalam prakteknya wajib melaksanakan upaya pengobatan yang setinggi-tingginya demi kepentingan pelayanan kesehatan kepada pasien. Namun di dalam praktek kedokteran, dokter seringkali bekerja di institusi rumah sakit, fasilitas kesehatan, di mana ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan tenaga medis, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang praktek kedokteran, dan juga undang-undang tentang perumahsakitan. Misalnya dikatakan dokter sebagai bagian daripada institusi rumah sakit, maka tindakan dokter juga menjadi tanggung jawab daripada manajemen dan direktur rumah sakit. Ya, itu mungkin poin-poin tentang pelayanan konsumen dalam bidang kesehatan. Nah, di sisi lain juga dalam sebagai seorang profesional, dokter juga punya kewajiban untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ini secara terus-menerus sesuai dengan iptek yang berkembang, kemudian juga wajib untuk menjaga kesehatannya. Juga wajib melindungi dirinya daripada ancaman atau bahaya dalam melakukan praktek kedokteran. Terima kasih. Mohon saran dan pendapat dan bimbingan daripada Bapak dosen Dr. Haji Muhammad Yusuf Daeng. Terima kasih. Mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.